Jemaat dan simpatisan GKI Pamulang yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Mengawali ibadah Minggu Paskah keempat, kami mohon Bapak, Ibu, Saudara memperhatikan informasi berikut ini. Perjamuan Kudus Jumat Agung dibatalkan. Seperti yang diinformasikan sebelumnya bahwa Perjamuan Kudus Jumat Agung ditunda pelaksanaannya. Majelis Jemaat GKI Pamulang meralat informasi tersebut. Perjamuan Kudus Jumat Agung tahun 2020 dibatalkan. Kami mohon maaf. Persembahan Aksi Paskah 2020. Kembali kami mengingatkan tabungan Aksi Paskah 2020 dapat ditransfer melalui rekening GKI Pamulang Hitam dengan menyebutkan berita atau peruntukannya Aksi Paskah. Bagi mereka yang hendak memberikan secara tunai, mohon disimpan dulu di rumah masing-masing sampai kondisi memungkinkan untuk dibawa ke gereja. Ibadah daring diperpanjang. Merujuk pesan pastoral Majelis Jemaat GKI Pamulang terkait COVID-19 dan menindaklanjuti pesan pastoral 2 BPMS GKI tanggal 24 Maret 2020 serta penetapan pembatasan sosial berskala besar di Tangerang Selatan juga mencermati perkembangan penyebaran COVID-19 yang semakin cepat. Persidangan Majelis Jemaat GKI Pamulang memutuskan untuk memperpanjang kebaktian Minggu dengan cara daring atau online di rumah masing-masing hingga tanggal 30 Mei 2020. Fundraising tanggap COVID-19. Saat ini, semua sedang berada dalam situasi yang begitu kompleks. Dampak epidemi COVID-19 sangat luar biasa. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres mengatakan bahwa krisis akibat pandemi ini adalah yang terburuk sejak Perang Dunia Kedua. Tak ada yang tak terdampak. Hanya level setiap insan yang berbeda. Kita sadar bahwa kita saat ini sedang berada di situasi yang sulit. Darurat corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19 membuat kita berhenti sejenak dari hingar-bingar kehidupan luar. Pemerintah pun sudah mengeluarkan himbauan untuk tetap di rumah saja, melakukan kegiatan dari rumah saja. Dengan tujuan jelas untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Ada yang ODP, orang dalam pengawasan, ada yang PDP, pasien dalam pengawasan atau suspek, ada yang positif COVID, bahkan ada banyak yang sudah meninggal dunia. Dan mungkin di antaranya adalah orang-orang yang saudara-saudara kasihi, yang kita kasihi, yang bahkan mereka adalah anggota keluarga kita. Jadi memang benar adanya bahwa krisis ini semakin dekat dengan rumah kita, atau sebagian kita telah berada di dalamnya. Tak bisa dipungkiri, himbauan di rumah saja dan physical distancing ini membuat ketakutan baru bagi kita. Tidak keluar rumah, tentu ini menjadi kekhawatiran yang sangat besar bagi mereka yang sehari-hari keluar rumah untuk mencari penghasilan. Dan bagi para pekerja yang biasanya pergi meninggalkan rumahnya untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Juga mereka pekerja informal, pekerja harian,
yang pendapatannya fluktuatif. Seperti supir taksi, driver ojek online, supir angkot, para pedagang eceran, penjual makanan, dan masih banyak lagi pekerja di sektor informal. Mereka adalah pahlawan bagi kita, pemasok kebutuhan sehari-hari untuk kita yang sedang slow down, sementara mereka mungkin tetap keluar dan berhadapan dengan resiko corona. Apalagi saat ini, penyebaran virus COVID-19 sudah hampir menyeluruh area penyebarannya. Berbagai upaya penyelamatan atas dampak ekonomi ini juga sedang dilakukan pemerintah. Ahli ekonomi pun sudah menyatakan bahwa kondisi keuangan negara kita saat ini sudah sangat memprihatinkan. Melihat situasi seperti ini, pertanyaannya, apakah kita yang masih diberikan berkat Tuhan dan diberi kesempatan untuk merasakan berkat Tuhan hanya diam saja? Tentu tidak. Kita tidak akan diam. Masih ada pilihan bagi kita untuk saling membantu, saling bekerja sama, dan saling menjaga dalam masyarakat kita, agar mereka dan kehidupan mereka tetap terus berjalan. Mari kita bantu tim tanggap COVID-19 GKI Pamulang agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik untuk turut menanggulangi dampak penyebaran virus ini di sekitar kita. Mari kita bantu dokter dan para medis di Klinik Lentera yang menjadi garda depan aksi kemanusiaan kita di tengah pandemi ini. Mari kita bantu jemaat dan masyarakat di sekitar kita yang telah terdampak secara ekonomi, agar mereka bisa tetap merasakan sukacita Tuhan di tengah krisis yang mereka alami. Majelis Jemaat GKI Pamulang ingin mengajak kita semua, baik jemaat maupun simpatisan, untuk hadir meringankan beban mereka. Mereka yang terdampak oleh karena COVID-19 dan juga bagi mereka yang sedang berjuang memerangi COVID-19 ini. Dari rumah kita masing-masing, marilah kita bersama menjaga asa dan harapan mereka. Jika Bapak Ibu Jemaat dan simpatisan ingin memberikan bantuan dan donasinya, dapat melakukan transfer melalui rekening BCA Kantong Hitam GKI Pamulang dengan nomor rekening 473-3000-298. Jangan lupa untuk menuliskan untuk tim tanggap COVID-19. Bantuan Anda begitu sangat berarti bagi mereka yang sangat membutuhkan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Doa kita semua agar Indonesia bisa segera pulih dari wabah ini dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menjaga kita serta memulihkan bangsa ini. Sudah saatnya kita ada bersama mereka. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan lagu NKB 5, bait yang pertama, Hai seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Mari saudara-saudara, kita serahkan ibadah ini kepada pimpinan Tuhan dan pengakuan bahwa
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Selamat hari Minggu saudara-saudara. Hari ini kita diajak untuk menghayati kepemimpinan Yesus sebagai gembala yang baik dalam hidup ini. Ia hadir bersama dombanya, tinggal bersama mereka dan menjamin kehidupan mereka. Kita, domba-dombanya yang seringkali nakal, memperoleh jaminan, tuntunan, dan pemeliharaan dari Sang Gembala Agung. Mari saudara-saudara, kita kembali memuji nama Tuhan dengan mengagungkan bahwa Dia adalah Gembala yang agung dengan Kidung Jemaat 415 bait pertama, Gembala baik bersuling nan merdu. Bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Cerlang bening. Mari saudara-saudari terkasih, kita satu di dalam doa pengakuan dosa. Tuhan Maha Kasih, di dalam setiap hal yang boleh kami jalani dalam kehidupan ini sebagai domba-dombamu, tidaklah mudah untuk dapat mengikuti teladan Tuhan Sang Gembala Agung. Kami memang harus sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, mengasihi sesama kami, setia pada firman Tuhan, dan menjauhkan dari segala pelanggaran-pelanggaran apapun yang Tuhan tidak inginkan. Kami kerap melakukan semuanya itu, yaitu mengikuti apa yang menjadi keinginan daging kami. Tuhan, ampunilah kami. Biarlah kami tetap mengakui Engkau sebagai Gembala Agung kami dan mau untuk setia menjadi domba-domba Tuhan yang baik. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami terus berjuang untuk meneladani Engkau, Sang Gembala Agung, Gembala kami yang baik. Sehingga dalam kehidupan ini, bahkan dalam masa-masa seperti sekarang ini, kami tetap mau setia kepada firman Tuhan, mendorong dan mengajak anggota keluarga kami juga setia kepada firman Tuhan, dan juga mau peduli kepada sesama kami. Kuasailah kami Tuhan, dan kuasailah kami untuk dapat senantiasa untuk menjadi domba-domba yang baik, yang setia dan selalu taat kepada Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami serahkan. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama mengangkat pujian sebagai nyanyian pengakuan dosa, Kidung Jemaat 27 bait yang pertama, Meski Tak Layak Diriku.
Yesus kita layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita mendengarkan berita anugerah yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah. Mari saudara-saudara, kita menanggapi berita anugerah tadi dengan menyanyikan Kidung Jumat 253 bait pertama, Puji Yesus. Pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyikanlah malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya selamanya. Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menundukkan hati dan pikiran kita untuk memperhatikan, menyimak, dan menghayati firman Tuhan yang kita hari ini akan bersama diajak untuk melihat dan meladani Yesus Sang Gembala yang baik. Mari kita berdoa untuk pembacaan Alkitab serta perenungan firman-Nya. Tuhan Maha Kasih, kami sungguh bersyukur oleh karena Engkau selalu memelihara kami, mendidik kami, dan mengarahkan diri kami sebagai domba-domba-Mu untuk menjadi domba yang baik. Dan semuanya itu harus taat kepada firman-Mu sendiri. Maka tolong kami Tuhan untuk dapat membaca Alkitab dengan baik, mendengarkan dengan baik, serta menghayati dan menjalankan dengan benar sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kuasailah juga hamba-Mu ini untuk dapat menegaskan firman-Mu. Biarlah setiap hal yang boleh kami dengar dan kami perhatikan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan setiap hal yang boleh diucapkan oleh hamba-Mu ini itu juga sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kami serahkan semuanya hanya dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita perhatikan di dalam bacaan Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10. Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu
dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah saudara-saudara Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya dan menjalankannya dalam kehidupannya hari demi hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu sebagai jemaat Tuhan, kita mengakui bahwa kita adalah domba-domba dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah adalah Sang Gembala yang agung, Gembala yang baik, dan Dia juga dalam kehidupan bergereja kita sebut sebagai kepala gereja, dan kita adalah jemaatnya. Oleh karena itu, istilah domba adalah istilah yang sangat kuat dan umum dalam kehidupan berjemaat kita. Daripada zaman dahulu kala, jemaat atau umat Israel juga memahami diri mereka sebagaimana yang diajarkan oleh imam-imam, nabi-nabi, bahwa mereka adalah domba-domba dari Tuhan. Tetapi Gembala yang agung tak lain adalah Tuhan Allah sendiri. Dalam gereja perdana juga sampai hari ini istilah domba untuk jemaat selalu dikaitkan kepada kita. Dan gembalanya tak lain adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Apa yang disampaikan oleh Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10 ini senantiasa mengingatkan kepada kita bahwa Dia adalah Sang Gembala yang baik. Dia ingin bahwa setiap domba-domba, yaitu para muridnya, menjadi domba-domba yang mengikuti dirinya sebagai gembala yang baik. Kata baik di sini tentu mau menunjukkan karena ada begitu banyak juga pada zaman dahulu, bahkan bisa pada hari ini, gembala-gembala tidak baik. Tetapi Yesus mau menunjukkan, sebagaimana diwartakan oleh Yohanes ini, bahwa hanya Dialah yang baik. Yesus sendiri pernah berdialog dengan seorang yang kaya. Ketika seorang kaya menyapanya dengan guru yang baik. Lalu Dia katakan, yang baik hanya Tuhan Allah. Maka kalau itu dikenakan pada dirinya, maka yang baik itu hanya satu, yaitu Kristus sebagai Tuhan
dan gembala kita. Nah, mengapa baik? Nah, karena itu ini dikaitkan dengan segala pekerjaan yang Yesus nampakkan di dalam kehidupannya sebagai manusia bersama dengan para murid, bahkan di dalam karya penebusannya melalui kematiannya di kayu salib. Baik itu mau menunjukkan bahwa bukan sekedar dia mampu untuk dapat menggiring dan menjaga domba-dombanya. Karena kalau itu saja, maka apa yang dikatakan Yesus tadi terkait dengan orang-orang upahan, mereka juga bisa disebut dengan gembala. Gembala itu juga adalah orang-orang upahan dari orang yang mengupah, yang memiliki beberapa domba. Tetapi karena sang pemilik sendiri tidak mampu atau karena kesibukan lain untuk dapat merawat domba-dombanya, maka dia mengupah orang lain. Tetapi dalam Yohanes pasal 10 juga ditunjukkan bahwa bukan saja orang-orang upahan yang kurang bertanggung jawab karena mereka tidak memiliki domba, tetapi juga ada pencuri atau penjahat yang dapat saja mencelakai domba-domba tadi. Berdasarkan dari kenyataan seperti itulah yang tentu saja dalam pengalaman kehidupan Yesus bersama dengan para murid pada zaman dahulu kala, Yesus melihat bahwa apa yang terjadi dalam dunia peternakan bisa juga terjadi dalam kehidupan keagamaan. Bahwa begitu banyak yang menyebut dirinya adalah gembala, tetapi tidak baik. Karena mereka mungkin hanya bisa menjaga, mendampingi, tetapi tidak merawat dengan sungguh, bahkan dapat dengan sungguh-sungguh memberikan dirinya untuk keselamatan domba-dombanya. Nah, hal inilah yang mau ditunjukkan oleh Yesus, bahwa hanya Dia yang bisa menjadi gembala yang baik. Karena itulah kita hanya mampu menjadi domba. Nah, terkait dengan itulah saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai domba yang bukan adalah gembala hanya mampu menyerahkan hidup kepada Tuhan sebagai gembala yang baik. Karena tidak mungkin kita berubah menjadi gembala, karena seorang gembala yang baik adalah dia yang bukan saja menjaga, bukan saja mendampingi, tetapi juga merawat, membebat yang luka, bahkan termasuk yang memberi dirinya, yaitu menyerahkan nyawanya kepada domba-dombanya. Nah, dalam hal ini dalam kehidupan keagamaan, mereka adalah jemaatnya. Tuhan Yesus adalah sang gembala gereja. Dia adalah sang gembala yang baik, yang mau menyerahkan nyawanya untuk kita sebagai domba-dombanya yang juga adalah jemaatnya ini. Maka untuk memahami gembala yang baik, maka kita hanya dapat melihat hanya pada satu nama yang agung, yang tak lain adalah Yesus Kristus. Nah, sekarang kita mau melihat bahwa dalam bacaan ini bukan saja ditengahkan soal gembala, tetapi juga soal domba. Domba ini mau dikaitkan dengan kita, murid-muridnya, jemaatnya. Memang dalam bacaan tidak disebutkan bahwa ada domba yang nakal, ada domba yang baik. Yang baik adalah ini dan itu, lalu yang nakal ini dan itu. Tidak. Tetapi kalau tema kita mau mengatakan domba yang nakal, ini mau versuskan dengan Yesus sebagai gembala yang baik. Bahwa kenyataannya dari dahulu dan juga sekarang ada masih banyak domba-domba yang disebut juga adalah jemaat Tuhan yang nakal. Nah, yang nakal ini seperti apa? Nah, istilah nakal ini saya jadi tergelitik dengan bahasa
anak-anak. Nah di rumah juga ada anak-anak sekolah minggu, anak-anak besar maupun remaja gitu ya. Kata nakal itu kan paling sering dan mudah kita ucapkan. Yang suka jahil, yang suka ceroboh, suka pokoknya melakukan sesuatu yang tidak baik lah dengan sesamanya, maka disebut nakal. Ih kamu nakal. Nakal ini jadi bahasa yang sangat umum. Apakah demikian mau dikaitkan dengan domba dalam tema kita ini? Nah kalau demikian saya mau mengajak kepada kita terlebih-lebih bagi anak-anak di rumah. Bahwa ada domba yang nakal dalam kehidupannya itu tidak menurut dari gembalanya sendiri. Entah itu adalah upahankah, entah itu gembala yang memang memiliki dirinya sebagai domba kepunyaannya. Nah ini ada video yang mau menunjukkan tentang domba yang nakal. Bahkan yang harusnya dia berada di padang rumput, dia berada di jalanan. Coba lihat, anak-anak khususnya lihat video yang satu ini ya. Mulai kok gak di lockdown panggah keluyuran naik. Gak paham PSBB. Jum, lah kowe malah arep berangkat nyang mall Jum. Jum, gayamu edang-edeng. Mulai ora Jum? Mulai. Iki kon lek awakmu ra gelem mulih Jum. Mulai ora Jum? Iki sopo arep dadi pahlawan iki? Iki kontak kowe pisane ya kowe. Iki kon kapok gak? Loh, malah maneni. Iki kon. Loh, ngono ya. Oh, ngelecing iki pisan Kas. Ayo delik nyandi. Alah. Iki malah ngelecing bateran iki. Ramidi. Iki grombol ya ngono. Ora ngerti PSBB. Mulai po gak? Ayo melayu nyandi awakmu. Melayu terus. Oh, ngelecing bateran. Ya, delik kon. Iki malah munggahnya. Nah, Bapak Ibu, remaja, pemuda, juga anak-anak, termasuk juga opa oma, bagaimana dengan video tadi? Dombanya harusnya di padang gurun, padang rumput. Kalau padang gurun ya nggak ada rumputnya ya. Kalaupun ada sedikit, nah ini padang rumput. Tetapi dia malah berada di jalan. Mungkin saja dia jengkel. Ini kok orang nggak pakai masker di jalanan, akhirnya dia seruduk kan. Videonya kan nampak seperti itu kan. Mungkin aja dia nyeruduk atau mau negur dengan orang-orang nggak pakai masker. Nah ternyata pada masa-masa ini masker bukan saja laku keras tetapi banyak dicari orang. Kenapa? Karena pemerintah minta kalau keluar rumah sebaiknya pakai masker. Kalau ngeliat video ini maka bisa saja dikatakan hati-hati kalau nggak pakai masker pergi keluar rumah nanti ada domba yang nyeruduk kalian. Nah, tapi sekali lagi itu video ya anak-anak ya. Baik, itu hanyalah sebuah gambaran bahwa di mana sih domba itu harus berada? Di padang rumput kan? Atau dia nggak jauh dari gembalanya? Ini ada gembala yang tidak dekat dengan gembala, tidak dekat. Bukan, domba yang tidak dekat dengan gembala. Nah, ini bisa dijadikan contoh bahwa ini domba yang nakal. Nah, domba yang nakal itu, kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, itu kaitan nakal itu tidak menurut. Berarti kalau domba yang nakal, domba yang gak mau menurut. Menurut siapa? Ya sang gembalanya. Gitu. Mengapa harus menurut? Ya karena gembala tahu apa yang baik untuk domba-dombanya. Nah bagaimana kalau domba tidak menurut dan akhirnya jauh dari sang gembala. Dia tidak tahu cari makan,
yaitu rumput yang baik. Bahkan dia bisa menjadi incaran hewan yang buas, hewan yang ingin menerkam dia. Anak-anak pernah dengar cerita Daud kan? Daud itu juga adalah gembala yang baik. Meskipun kebaikan Daud karena dia mau memelihara domba-dombanya itu supaya tetap terjaga. Domba-domba milik orang tuanya. Tetapi dia yang adalah juga anak-anak muda tetap mau memberikan dirinya sebagai gembala yang siap berhadapan dengan hewan yang buas. Kalau anak-anak sekolah minggu baca kembali kisah Daud, Daud saja berhasil menyelamatkan domba-dombanya kan. Nah, ternyata domba itu sangat membutuhkan gembala. Karena gembala tahu apa yang baik bagi dombanya. Nih adik-adik, Om kasih gambaran nih. Om gak bawa domba, juga gak bawa serigala yang biasa mengincar domba. Tetapi ini ya Om punyanya anjing dan dinosaurus. Ini dinosaurus apa ini? Tyrannus ya. Ya gitulah, pemakan daging. Nah, kalau dia jauh dari pemiliknya, dari gembalanya, ya akhirnya dia bingung mau pulang kemana gitu ya. Wah langsung datang hewan buas, lalu dia hanya memutar-mutar saja dirinya. Gak tahu kandang saya kemana ya, gembala saya kemana ya. Wah bisa-bisa caplok. Wah, akhirnya apa adik-adik? Hewan peliharaan atau entah itu anjing, entah itu domba yang sangat disayang gembalanya, pemiliknya, tetapi karena nakal, ya udah dia akhirnya mendapat celaka. Nah, oleh karena itu khusus untuk adik-adik di rumah kita harus ngikutin gembala kita. Nah, sekarang gembala siapa di rumah? Siapa? Ya, Tuhan. Tetapi Tuhan bisa memberikan mandat kepada orang tua, kepada papa mama, kepada ayah bunda, kepada bapak ibu. Merekalah sebagai gembala di rumah bagi adik-adik semua. Kalau tidak menuruti nasihat ataupun perintah dari orang tua, ya seperti ini nanti jadinya. Dalam masa sekarang ini diminta untuk sabar ya. Masa sekarang tetap di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah seperti sekarang ini. Tetapi selalu ngomongnya bosan. Gak tahu mau bikin apa. Padahal banyak yang bisa dikerjakan. Menolong orang tua lah, atau belajar sendiri. Bahkan orang tua juga siap memberikan pengajaran, tapi adik-adik selalu bosan. Akhirnya tiba-tiba keluar rumah. Padahal di luar rumah ada hal-hal yang dapat mengancam diri adik-adik. Kalau masa sekarang ini yang ditakutkan apa? Ya bisa juga ada orang yang jahat. Tetapi juga ada virus yang dapat kena pada diri adik-adik. Nah karena itulah pemerintah sendiri itu menyarankan dan kita taati aturannya. Bahwa sabarlah, coba di rumah untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Di rumah lebih terjaga, maka lakukan hal-hal positif di rumah. Baca Alkitab, rajin untuk mendengarkan firman Tuhan melalui ajaran orang tua. Belajar dari sekolah lewat media yang disediakan oleh sekolah juga kita ikutin. Ada tugas-tugas kan kita kirimkan tepat waktu. Akhirnya bisa kita lakukan dengan baik. Dan kata bosan berganti menjadi menyenangkan. Nah,
Ini Mr. B-nya ini om anggap aja sebagai bapaknya. Ini putri siapa namanya? Ini ibunya. Nah harus anak-anak dekat dengan orang tua gitu. Nah pasangan suami istri bagi orang tua nih ya, itu juga harus mendampingi dan menjaga anak-anaknya. Jikalau saudara-saudara sebagai orang tua sangat menyayangi diri, maka sayangilah anggota keluarga seperti anak-anak. Terus dampingi. Karena kita sebagai orang tua juga telah diberikan mandat oleh Tuhan sebagai gembala di rumah. Nah sekarang kita kembali pada bacaan kita hari ini Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Apa yang dapat kita ambil dari bacaan ini yang dikaitkan dengan tema kita, gembala yang baik versus domba yang nakal. Tadi kita sudah bicara soal gembala yang baik. Kita juga sudah bicara tentang domba yang nakal. Yang nakal itu terkait dengan apa? Yang baik terkait dengan apa? Tetapi ada satu hal yang perlu kita garis bawahi dari Alkitab. Alkitab berkata sebagaimana yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Disebut gembala yang baik karena dia mengenal suara domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal suara gembalanya. Bahkan sang gembala tadi menyebut nama dari domba-dombanya. Berarti dia sangat kenal. Maka gembala yang baik yang tak lain adalah Tuhan Yesus sendiri adalah sosok yang sangat mengenal kita. Dia memanggil nama kita. Ada berapa banyak nama-nama di dunia ini. Meskipun sama, tetapi setiap nama yang sama sekalipun suaranya berbeda. Luar biasa kan? Tuhan menciptakan kita sebagai manusia meskipun dengan nama yang sama tetapi memiliki suara yang berbeda. Nah Tuhan kenal itu. Kita saja sebagai manusia, kita mendapat telepon, kita kenal suara siapa ini, lalu kita sebut namanya. Oh ini Bu Dina ya? Nah, kenal karena suara Bu Dina saya kenal. Oh ini Kak Javier ya? Oh iya, padahal gak tahu nih Kak Javiernya sedang apa? Sedang syuting atau sedang mancing. Nah, tapi dia nelpon, tapi kenal nih suaranya. Oh ini Kak Javier. Nah, tetapi ada yang kita juga tidak kenal. Namun Tuhan tetap mengenalnya. Nah ininya luar biasanya. Itulah yang disebut baik tadi. Nah terkait dengan itu maka domba yang nakal adalah opositnya, lawannya dari sang gembala yang baik. Yaitu kalau gembala yang baik itu mengenal suara, sang domba yang nakal tidak mengenal suara gembalanya. Atau juga dia tidak mau tahu dengan suara sang gembala. Meskipun dipanggil oleh sang gembala namanya, dia tidak mau tahu. Dia lari entah kemana. Dia tidak mau mengikuti. Harus masuk kandang, dia tidak mau kandang. Harus diam di rumah, dia tidak mau diam di rumah. Atau kalaupun pergi untuk sesuatu yang baik, dia malah pergi untuk sesuatu yang tidak baik. Tontonan di beberapa media disebutkan, ini anak-anak muda nih remaja-remaja juga pemuda. Waktu disediakan Tuhan itu adalah baik, maka manfaatkan dengan baik. Malah apa yang terjadi? Ini di kota Tangerang Selatan sendiri, malam-malam. Beberapa hari atau minggu yang lalu ya, itu malah kena razia. Kenapa? Karena mereka ngebut-ngebutan. Mereka merasa jalanan sepi, mereka keluar rumah untuk apa? Bukan untuk tujuan yang baik, tetapi untuk kebut-kebutan. Lalu di daerah mana? Sidoarjo, malah siang-siang. Ini mulai dari pagi lagi sampai siang. Ya harusnya belajar di rumah, malah mereka kebut-kebutan. Nah ini yang tidak baik. Nah tidak baik itulah yang disebut dengan nakal. Nah domba yang nakal demikian yang tidak mau mendengar suara dari sang gembala. Maka apa yang dapat kita pelajari ini yang menjadi pesan bagi kita dalam bacaan Alkitab adalah bahwa marilah kita sebagai domba-domba dari sang gembala yang baik juga menjadi domba-domba yang baik. Yang pertama adalah kita harus mengenal suaranya dengan baik dan kita juga mau kagum
dan hormat. Karena Sang Gembala kita yaitu Tuhan Yesus Kristus mau memanggil nama kita, bahwa Dia sangat tahu siapa kita. Dengan itu maka kita menjadikan diri kita sebagai orang yang sangat berharga. Nah, sebagai orang-orang yang sangat berharga, baik seorang bapak, seorang ibu, seorang opa, oma, pemuda, remaja ataupun anak-anak, kita semua adalah berharga di mata Tuhan. Dan karena berharga di mata Tuhan, manfaatkanlah segala waktu yang berharga yang Tuhan berikan pada kita juga dengan hal-hal yang berharga pula. Lalu bagaimana kita dapat mengenal yang berharga tadi? Mulailah dengan rajin membaca Alkitab. Karena suara Tuhan kita kenal melalui pembacaan dari Alkitab. Firman Tuhan yang terus menerus kita baca, kita menjadi kenal seperti apa suara Tuhan. Dan terakhir pesan ini mau mengajar kepada kita bahwa waspada. Bahwa ada yang bukan gembala yang baik yang disebut dengan pencuri atau penjahat. Karena pencuri, penjahat atau perampok ini hanya untuk keuntungan dirinya sendiri. Dia tidak mau untuk kesejahteraan domba-domba. Dia malah mengambil untuk egonya, untuk kepentingannya, untuk apapun yang dia anggap baik, tetapi tidak baik untuk domba-domba tadi. Dan pasti mereka tidak melalui pintu. Karena siapakah yang disebut pintu tadi? Karena pintu tadi adalah Tuhan sendiri. Tuhan adalah pintu bagi kita untuk masuk kepada kehidupan yang baik. Pencuri pasti tidak akan melewati pintu. Maka bersyukurlah kepada Tuhan, karena kita dijaganya selalu oleh Tuhan. Maka dalam masa seperti ini, serahkanlah selalu hidup kepada Tuhan. Percayalah dan teruslah berharap kepada Dia dan andalkan Dia senantiasa. Karena Dia yang menjadi pintu bagi kita, yang mengamankan kita, yang melindungi kita, yang merawat kita, termasuk juga yang menggembala kita dengan benar, agar kita menjadi domba-domba yang baik, bahkan menjadi domba yang sehat dalam kehidupan kita hari ini dan ke depan. Selamat untuk menjadi domba yang baik, bukan domba yang nakal, dan selamat memiliki gembala yang agung, gembala yang baik, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja dan kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Mari saudara-saudara, kita satu dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah kami, Sang Gembala Agung, Gembala yang baik bagi kami semua yang adalah domba-domba-Mu ini. Kami bersyukur karena kami memiliki Engkau. Kami harus selalu mengandalkan Engkau dan percaya penuh kepada Engkau untuk menggembalakan kami. Tolong kami Tuhan untuk selalu mentaati Engkau, bukan menjadi domba yang nakal, tetapi domba yang baik, domba yang menuruti Engkau, kemanapun Engkau ajak kami untuk pergi. Karena terbukti sepanjang kehidupan ini, bahkan dalam masa-masa sulit sekalipun,
Engkau tetap menolong kami dan menyertai kami, sehingga kebutuhan kami juga boleh tercukupkan. Tetapi siapakah kami ini ya Tuhan, bahwa kami yang juga adalah jemaat-Mu yang harus menjadi sesama bagi yang lain, kami juga harus menampakkan kepedulian kepada yang lain. Karena ada juga di antara kawanan domba-Mu yang berkekurangan atau bahkan yang mengerang kesakitan, dan juga domba-domba yang lain yang di luar dari persekutuan kami yang juga membutuhkan peran dan kasih kami. Karena itu Tuhan, di dalam rasa syukur ini kami juga tetap mau untuk menyerahkan diri kami untuk Tuhan pakai menjadi sesama yang baik, yang peduli, yang bukan hanya memberikan apa yang ada pada diri kami, tetapi juga mau memberikan waktu kami untuk memanjatkan doa-doa bagi mereka yang adalah saudara-saudari kami. Mereka yang sakit, mereka yang mengalami pergumulan berat, mereka yang bahkan mengalami pemutusan hubungan kerja, atau bahkan dalam upah hidup mereka yang harus dipotong, dan itu membuat mereka harus mengalami hidup pas-pasan. Karena itu Tuhan, kuasailah kami agar kami bukan hanya mampu berdoa dan berkata-kata, serta mampu memberikan motivasi dan semangat, tetapi juga mampu memberikan apa yang Engkau berkati untuk dapat kami kelola sehari-hari kepada mereka juga, sehingga mereka pun dapat menikmati apa yang juga kami dapat nikmati dari berkat Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, agar kami memiliki semangat kepedulian. Kami boleh memberikan kepada mereka lewat persembahan ataupun karya-karya nyata kami, meskipun itu di lingkungan kami sendiri. Seperti lilin-lilin yang kecil yang boleh menerangi lingkungan kami dimanapun kami boleh berada. Meskipun tidak sungguh benar-benar terang, tetapi terang yang kecil itu pun setidaknya boleh menunjukkan keberadaan kami yang mau memberikan pengharapan kepada mereka yang membutuhkan peran dan kepedulian kami. Ya Tuhan, kuasailah kami, tolonglah kami untuk dapat menjadi lilin-lilin yang kecil, menjadi sosok yang mampu memberikan pengharapan kepada mereka yang tak berpengharapan atau bahkan mati harap. Kuasailah kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh mencintai firman-Mu dan mengenal suara-Mu. Bagaimana Tuhan menyuruh kami dan memerintahkan kami murid-murid-Mu ini, ya adalah domba-domba-Mu, menjadi domba yang baik, yang juga mau peduli kepada yang lain. Karena itu Tuhan, kami juga berdoa kepada mereka yang masih dalam perawatan kesehatan, mereka yang mengalami pergumulan rumah tangga atau bahkan dalam pergumulan pekerjaannya, dan juga untuk pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, para menteri dan pejabat tinggi lainnya. Engkau sertai, Engkau berikan kesehatan kepada mereka, agar mereka dapat menjadi pemimpin yang cakap, pemimpin yang baik, yang oleh teladan mereka rakyat dan masyarakat ini mau dan siap untuk hidup bergotong royong dalam mengatasi masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Kami juga berdoa bagi tim keamanan negara ini maupun di lingkungan kami, serta tim medis dimanapun berada. Kuasai dan sertai mereka Tuhan, agar mereka dapat menjadi penolong yang baik, dan mereka tetap meyakini bahwa Tuhan selalu menyertai mereka, dan tidak ada hal yang sia-sia yang telah dan sedang dan terus mereka kerjakan. Secara khusus kami juga berdoa ya Tuhan,
bagi saudara-saudari kami sebagai dokter, perawat, karyawan, OB yang bekerja di klinik Lentera, yang masih terus berkarya bersama dengan orang-orang medis lainnya yang memberikan bantuan dan perhatian kepada mereka yang sakit. Tuhan kuasai hidup mereka dan Tuhan juga berikan kesehatan terus kepada mereka agar mereka semangat melakukan cinta kasih kepada orang lain. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tim tanggap COVID-19 GKI Pamulang, kepanitiaan Paskah, dan juga Mabit Kesaksian dan Pelayanan GKI Pamulang yang bersama-sama bahu-membahu di dalam membangun serta memberikan perhatian kepada lingkungan di dalam masa yang penuh cobaan bagi kami semua. Biarlah juga lewat mereka gereja Tuhan, khususnya GKI Pamulang ini, itu sungguh hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang membutuhkan peran dari cinta kasih yang sudah Tuhan tanamkan dalam kehidupan kami semua. Gerejamu ini Tuhan, kuasailah sehingga gerejamu ini bukan saja nampak dengan gedung megahnya, tetapi juga nampak lewat perbuatannya. Kami juga Tuhan berdoa untuk setiap kami, rumah tangga, setiap orang tua, anak-anak kami, orang tua kami, orang-orang di sekitar kami. Biarlah kami tetap sabar dalam menghadapi semuanya ini. Kami juga tetap tekun pada firman Tuhan dan mampu melakukan hal-hal yang baik, berkreativitas, serta membangun persaudaraan yang makin erat dan akrab. Kuasailah kami Tuhan, dan mampukanlah kami untuk menjadi domba-domba yang baik dimanapun Engkau tempatkan kami. Kami juga berdoa bagi setiap kaum muda yang memberikan diri dalam kepedulian, mereka yang turut menyalurkan sumbangan, mereka yang juga turut berkreativitas untuk membangun kesadaran umat pentingnya ibadah kepada Tuhan dengan setia dan taat, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muda, baik melalui komisi multimedia maupun komisi pemuda. Sertailah mereka semua Tuhan, orang-orang muda ini, generasi gereja, generasi bangsa, agar melalui kreativitas mereka, apa yang mereka lakukan tetap disadari bukanlah hal yang sia-sia, tetapi membangun cinta kasih yang sudah Tuhan juga ajarkan kepada mereka. Dan juga anak-anak melalui pelayanan komisi sekolah minggu, komisi anak, Engkau sertai agar terbangkitkanlah anak-anak meskipun lebih banyak di rumah, maka melalui pelayanan komisi anak mereka juga boleh terus bangkit dan mengenal Tuhan lebih dalam, mengenal suara Tuhan lebih dalam, dan mendengarkan namanya dipanggil oleh Tuhan dengan penuh kegirangan. Kuasailah anak-anak kami Tuhan, agar mereka tetap ceria dan hidup sehat di masa kini dan yang akan datang. Dan juga orang tua melalui pelayanan yang boleh dinampakkan saling sapa melalui komisi usia lanjut dan juga melalui komisi dewasa, Engkau sertai Tuhan, bahwa orang tua kami ini dimanapun mereka berada boleh bersukacita karena saling sapa, saling tegur, meskipun melalui media online sekalipun, biarlah itu juga tetap membangkitkan jiwa mereka. Dan juga kaum remaja kami, kuasailah hidup mereka, agar mereka juga memanfaatkan waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan masyarakat kami. Kuasailah pemimpin lingkungan kami, pemimpin kota kami, agar kami bersama-sama saling dukung, saling memperhatikan, saling menghormati, dan saling menjaga diri. Bahwa lingkungan kami harus kami jadikan lingkungan yang penuh damai sejahtera, penuh kenyamanan dan keamanan, karena kami jugalah yang tinggal di sana dan bersama dengan yang lain. Terima kasih Tuhan atas segala hal yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Rasa syukur kami ini biarlah terus membangkitkan kami
untuk mau menjadi domba-domba yang baik, menjadi domba kepunyaan Tuhan, Sang Gembala yang baik, Gembala yang agung, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang kami juga mohonkan dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan sebagai dasar persembahan kita diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bapa, terima kasih bahwa penyertaan-Mu sempurna atas kami. Pada hari ini Tuhan, kami membawa sebagian berkat yang daripada-Mu untuk kami persembahkan kepada-Mu. Kuduskan dan berkatilah persembahan ini agar menjadi berkat dan perluasan bagi kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan bahwa kita sebagai domba-domba Tuhan yang baik siap untuk diutus oleh Tuhan Sang Gembala kita. Kirun Jumat 407 bait pertama, Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.
Amin. Haleluya, 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 amin. Selamat hari Minggu.